Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk welcome untuk semua yang lagi nonton Mad Talks versi online karena PSBB dan karena narasumber kita saat ini lagi jauh, lagi ada di pulau seberang, jadi kita melalui online. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang politisi muda yang menjadi kayaknya idola banyak anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa nih. Ini aja langsung kita sambut ya. Ini dia orangnya. Ya, lagi loading. Belum muncul. Ini dia. Bang Faldo Maldini. Selamat malam Bang Faldo. Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Gimana, link baru aja atau link ini? Link yang ini aja Bang. Oke, ya. Oke. Oh, sorry ya. Ya nggak apa-apa Bang Faldo. Gimana Bang Faldo? Apa kabarnya? Sehat. Kamu gimana, Muhammad? Alhamdulillah Bang, sehat. Ya, oke Bang, kita langsung aja nih masuk ke topik. Jadi yang pertama saya pengen nanya dulu nih ke Bang Faldo ya. Bang Faldo nih karir politiknya bisa dibilang apa ya kalau buat saya. Kemarin 2014 nyalek, belum rezekinya, terus kemarin juga sempat 2019. Oh iya, sorry, 2019 nyalek tapi belum rezeki, terus kemarin mencoba peruntungan di Cagup, lalu di Cagup juga belum rezeki, Bang. Untuk seorang Bang Faldo Maldini, kira-kira karir politik Bang Faldo ini kan agak bisa dibilang belum rezekinya lah. Tapi apa sih yang memotivasi Bang Faldo untuk terus mencoba untuk mendapatkan apa ya bahasanya, mendapatkan mandat dari rakyat, Bang? Iya. Kalau saya sih sebenarnya cara yang kita pilih ini memang cara-cara paling sulit, Muhammad. Jadi cara-cara yang saya itu mungkin punya prinsip yang nggak bisa saya negosiasikan dalam derajat tertentu ya. Khususnya kalau kita ketemu sama realitas politik gitu. Bahwa berpolitik bagi saya itu tetap ada nilainya, walaupun bisa jadi nilai ini sangat subjektif sekali gitu, ya sangat berbeda antara kita gitu. Tapi yang paling penting bagi saya ada threshold yang selalu saya jaga, misalnya sebisa mungkin tanpa mahar gitu loh. Nah itu yang paling sederhana. Di kondisi sekarang kita bisa bayar maharnya, tapi kita nggak mau gitu loh, walaupun duitnya ada gitu loh. Dulu ketika duitnya nggak ada, saya juga nggak mau bayar. Apalagi sekarang duitnya ada, harusnya secara logik saya mau bayar dong. Iya. Tapi nggak mau tetap gitu. Iya. Kita nggak bisa gitu. Berarti Jadi kita tetap punya cara tersulit inilah yang saya yakini. Mudah-mudahan nanti kalau Muhammad mau jadi politisi, kalau cara ini berhasil bisa dicoba gitu loh. Jadi kalau seandainya saya mikirin untuk diri saya sendiri mah mungkin nggak kayak gini cara berpikirnya gitu loh. Tapi yang selalu saya coba dan pikirkan, walaupun resikonya besar, walaupun kerugiannya besar gitu loh. Tapi selagi badan saya cukup kuat untuk nahan resiko itu, saya rasa nggak masalah sih, bro. Berarti sistem politiknya ini kan berarti lebih berpihak sama yang bahasanya isi kantongnya lebih besar daripada isi kepalanya gitu ya, Bang. Karena kalau saya perhatiin, Bang Faldo ini tuh udah cukup lama lah saya ikutin gitu. Dan pemikiran-pemikiran tuh agak luar biasa gitu, karena Bang Faldo dengan semangat mudanya berpikir bahwa oh politisi ini harus diuji atau segala macam. Dengan Bang Faldo justru sebagai seorang politisi justru memotivasi anak muda untuk dalam tanda kutip menghajar politisi gitu, Bang. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Faldo sendiri, apakah memang sistem politik ini nggak berpihak dengan orang-orang yang memiliki idealisme kalau mereka nggak punya uang? Nggak juga sih. Maksudnya tetap ada jalannya itu. Mungkin saya aja yang belum ketemu. Banyak kok senior-senior kita yang berhasil juga gitu loh. Dalam artian, ya mereka juga aktivis, mereka juga besar dari rahim rakyat gitu kan. Mereka juga demonstran gitu. Nah, tapi mungkin setiap masa itu, setiap periode itu, bro, itu ada metode-metode yang selalu berkembang gitu loh. Semakin ke sini challenge-nya semakin berbeda gitu. Kalau dulu mungkin perwakilan, terus habis itu nyoblos partai, terus habis itu nyoblosnya bareng sama pilpres gitu. Nah sekarang juga pandemi, tetap pilkada. Jadi metode momen-momennya juga beda-beda gitu loh.
Nah, jadi kalau saya sih yakin ke depan makin berat banget gitu loh. Bagi saya sih terkait idealisme atau enggak itu saya nggak bisa jawab dari mulut saya sih. Yang bisa jadi pegangan kita kan apakah dia tetap mempertahankan nilai-nilai dan value yang dia yakini. Nah, dan nggak ada juga jaminan gitu. Saya bilang, oh aktivis pasti idealis, nggak juga gitu. Oh ternyata pemilik modal itu tidak idealis, justru mereka kadang-kadang lebih idealis gitu. Jadi saya tidak merasa layak bilang saya itu idealis gitu. Tapi yang paling bisa saya jaga mungkin batas minimal toleransi ke ketidak masuk akalan mungkin yang bisa saya jaga gitu loh bro. Karena kan dalam politik ya sorry to say gitu kita mungkin kawan-kawan nggak sepakat sama cara saya gitu. Tapi saya bertanggung jawab terkait cara-cara yang saya pakai gitu loh. Saya bertanggung jawab terkait statement yang saya sampaikan. Saya selalu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan gitu loh. Ya mungkin bagi sebagian orang pindah partai itu nggak masuk akal dan tidak idealis. Wow, tunggu dulu gitu loh. Nah itu kan kita bisa ngobrol lebih dalam gitu. Ukuran idealisme lu apa gitu loh. Nah jadinya di situ masih ada ruang dialog. Yang paling penting itu menurut saya ruang dialog sih. Dan bisa menerima perbedaan di antara kita gitu loh. Kita bisa sepakat dan tidak sepakat, kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan atau tidak sepakat dalam sebuah kesepakatan gitu loh. Nah, jadi di situ yang penting bagi seorang politisi dia harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia sampaikan gitu loh. Nah, so far sih saya berusaha untuk tanggung jawab aja gitu. Bisa jadi cara yang saya tempuh ini mungkin, aduh ngapain lu capek-capek milih cara-cara sulit, mempersulit diri lu sendiri. Mungkin kata sebagian orang begitu gitu loh kan. Tapi ya mungkin ya saya merasa sih blessing yang saya dapat ini udah kebanyakan, Muhammad. Iya. Jadi kalau seandainya saya make buat diri saya sendiri, ya saya dibilang salah nggak juga sih gitu. Tapi nggak tahu diri aja sayanya gitu loh. Ya kita kan pengen ada banyak orang-orang lain yang berani masuk politik. Anak muda kan sekarang nggak berani masuk politik karena nggak jelas gitu loh. Maksudnya ya mending berkarir di startup, mending berkarir di konsultan, mending berkarir di PNS, mending bikin bisnis gitu. Jelas cash in-nya politik, cash out semua gitu loh kan. Ya tapi ya mau nggak mau gitu loh, harus ada yang tetap stay di sini gitu loh. Bahkan kayaknya sekarang kebanyakan orang-orang yang dipercaya untuk masuk politik tuh dari startup juga loh, Bang. Beberapa. Ya wave-nya ada karena demand-nya udah mulai ada kan. Iya. Demand-nya udah mulai ada banyak isu-isu yang terkait sama growth-nya startup gitu. Nah, problemnya sih gimana mereka comply aja sama sistem politik yang kadang-kadang nggak sejelas ketika ngedeal bisnis gitu loh. Ya karena kadang-kadang ya kalau saya negara ketinggalan ya bahaya juga, susah juga startupnya berkembang kan. Iya. Tapi kalau startupnya ketinggalan, negaranya terlalu maju ya kasihan juga startupnya. Jadi memang harus kolaps sih kalau menurut saya. Harus seimbang lah, Dan Bang ya. bisa jadi di masa depan itu ya orang-orang yang megang startup itu yang jadi leader di republik ini, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi mengelola republik ini bukan hanya sekedar ilmu matematik jual-jualan growth seperti startup gitu. Kita punya konstitusi, kita punya birokrasi, kita punya apa namanya aturan main, kita punya undang-undang, kita punya. Jadi kadang-kadang saya melihat banyak ide-ide yang disampaikan itu oleh beberapa orang-orang yang sering main di non politik. Ketika bicara politik itu ya undang-undangnya nggak jelas gitu loh, acuannya nggak jelas. Padahal kan kita negara konstitusi. Nah di situ penting menurut saya belajar secara cepat. Bukan berarti nggak bisa. Saya yakin anak-anak yang mau di startup, mau di consulting, mau di bisnis, mau di PNS itu cepat untuk belajar. Jadi saya tuh nggak ngerasa orang-orang di politik ini spesial sih, biasa aja gitu. Kayak berkarir biasa aja deh di sini gitu. Tapi Tuh kayaknya kan, tapi dikit memang. nah, ya itu. Nah, karena kan kayaknya untuk anak muda tuh
bahkan dari sekarang saya pas udah mulai kuliah gitu, kayaknya anak-anak muda tuh kalau lagi ngomongin politik itu kayaknya agak gimana gitu Bang, kayak mereka kesannya kayak politik itu kayak kurang kurang apa ya, kurang nggak semenarik jadi profesional, nggak semenarik misalkan jadi PNS atau bahkan gitu-gitulah. Menurut Bang Fadol, iklim politik di negara kita tuh udah berpihak sama anak muda belum sih? Hmm, hmm. Ini subjektif banget sih. Kalau menurut saya sih masih jauh ya, masih jauh sekali. Dan Karena apa yang kurang kira-kira Bang? banyak sih kurangnya. Soalnya kan memang kita itu belum pernah duduk bareng gitu antara orang-orang yang ada di Republik ini untuk ya mungkin dalam tanda kutip duduk dalam level yang setara untuk bicara tentang Republik ini mau dibawa kemana gitu loh. Menurut saya belum pernah ngelihat ada hal-hal kayak gitu loh. Dan sorry itu saya gitu, kita yang anak muda juga seneng banget ngabisin anak muda lain yang coba berjuang gitu loh. Jadi ya dibilang nggak kompak belum tentu juga karena mungkin interestnya beda-beda gitu loh. Saya lihat justru lebih banyak anak muda yang ngebully anak muda kali dibandingkan yang senior mah. Iya. Ya. Kayaknya saya Maksudnya iya nggak sih? Saya merasakan itu gitu ngelihat walaupun saya sih nggak baper juga ngelihat teman-teman sosial saya ngebully saya gitu loh. Atau aja saya tahu ini junior saya kuliahnya nggak benar atau saya tahu ini junior saya dulu saya bantuin banget hidupnya di kampus ya sekarang udah ngata-ngatain kita gitu loh. Nah itu, maksudnya saya sih nggak baper, saya sih santai aja gitu. Oh ya udahlah, kita cukup tahu aja. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ngontrol orang gitu. Ya, jadi refleksi juga buat saya. Jadi temuan-temuan yang menarik dalam survei justru politisi muda itu cenderung tidak dipilih sama anak muda sih saya lihat. Bahkan yang memilihnya yang berusia 40 tahun ke atas mungkin dalam tanda kutip mereka membayangkan anaknya seperti ini gitu. Seperti sang politisi muda yang ditunjuk itu gitu. Nah, jadi ya cita-cita kita untuk partai anak muda ya kita kan di satu sisi juga betul bahwa politisi mungkin tidak bisa berbicara dengan bahasa yang diinginkan oleh anak-anak muda gitu. Ya tapi kan kalau jadi politisi kan kita nggak bisa nyenengin semuanya Muhammad. Ya mau nggak mau gitu loh. Ya yang paling penting sih saya sih ngelihat kalau anak mudanya mau dialog mungkin bisa ketemu nih apa yang kita inginkan. Tapi kalau susah dialog, wah masih panjang jalan kita. Pokok kalau udah keseringan pakai kata-kata pokoknya, gue ngerasa lo salah aja gitu. Nah, Lo ya. salah dok, ngata-ngatain Anies lo salah gitu misalnya. Kenapa? Ya pokoknya lo salah aja. Ah susah udah. Gitu loh. Ya lo lihat dong argumentasinya enggak bagi gue lo terlalu sentimental sama Anies. Loh gimana? Yang gue kritik kan kebijakannya gitu loh. Enggak, bagi gue lo ngelitik Anies saja. Kenapa lo nggak ngelitik Jokowi? Gitu loh. Nah, susah kita mau dialog kau kayak gitu loh. Jadi memang berarti kalau saya simpulin ya, berarti memang anak muda sekarang itu masih dalam tahap mereka masih melihat sosok ketimbang ide-idenya lah gitu ya. Bisa jadi kita yang di sini nggak bisa deliver ideas juga gitu loh bro. Jadi nggak bisa disalahin dari luar juga. Kalau saya sih reflektif aja. Yang penting bagi saya ada ruang dialog antara keduanya gitu. Makanya kalau saya di media sosial tuh saya liatin. Gitu. Ya kalau ada komen yang ngata-ngatain ya udahlah mau dikata-katain ya udah biarin aja. Tapi kalau seandainya ada yang ngajak diskusi ya biasanya kita jabanin gitu. Dan bahkan biar tidak rusuh di timeline kadang-kadang saya DM gitu maksudnya apa gitu nah ya daripada itu orang malu gitu loh bro saya kan juga menghargai beberapa orang-orang khususnya orang-orang yang saya kenal ya karena kadang saya berpikir begini mereka itu punya karir sebagian mereka punya keluarga gitu mereka juga kadang-kadang bekerja di BUMN atau di swasta yang proyeknya banyak di negara gitu. Nah, saya memikirin itu gitu loh. Tapi kalau mereka ngajak ribut tuh saya nggak tega gitu loh. Kasihan, ntar lo nggak naik jabatan, ntar lo susah masuk BUMN, apalagi sekarang udah banyak tracking di media sosial kan. Iya. Tapi ya mau nggak mau, kadang-kadang kan kawan-kawan ini ngajak saya ribut gitu kan. Aduh, saya bilang. Kalau saya sih di posisi kayak, ya saya sih kayaknya sih sulit gitu untuk memikirkan pindah jadi PNS atau bisnis ya. Saya udah di sinilah jalan saya gitu. Saya no hard feeling gitu. Tapi ya kadang-kadang ada orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk rasa-rasanya bisa nginjek-nginjek Valdo ya udah kadang-kadang saya lurusin aja akhirnya ya
kasihan juga saya ngelihatnya kadang-kadang Muhammad gitu loh. Iya. Oke, Gitu sih. Bang Faldo, itu kan tadi kita udah berbicara soal pendapat tentang politik dan anak muda lah ya. Sekarang saya mau menggali lebih jauh soal visi Bang Faldo dalam politik gitu. Bang Faldo ini kan kemarin kita bahas dari pas nyalek dulu lah. Bang Faldo ini pas nyalek ini jujur aja mungkin karena Bang Faldo di TV terlalu banyak membela Pak Prabowo dan Bang Sandi, saya jadi kurang mendengar banyak dari kira-kira tuh kalau misalkan Bang Faldo menjadi seorang anggota DPR lah ya, misalkan waktu mau nyalek itu. Bang Faldo mau bawa apa sih, perubahan seperti apa atau ide-ide seperti apa yang ingin Bang Faldo bawa ke pas ketika Bang Faldo menjabat di sana? Mendorong Indonesia jadi negara industri sih. Seperti apa Dan tuh Bang? ya kebijakannya fokus ke produksi. Hmm, Dan itu yang saya titipin di Prabowo Sandi kan. iya. Dan selalu saya omongin kan, produksi, konsumsi, distribusi, teman-teman pasti ingat lah. Iya. Ya bahwa kalau pengen develop ya kalau Pak Jokowi bilang distribusinya dulu, oh nggak bisa kalau distribusi jalan ditaruh produksi nggak ada diperbaiki, lo mau distribusiin apa, barang impor kan saya bilang gitu. Iya. Dan itu kan nggak ke challenge gitu loh bro. Oh dibilang kasih 5 tahun lagi gitu. Lah 5 tahun lagi lo aja maju 5 tahun lalu tuh untuk 5 tahun gitu. Nah dan itu yang akan kita, berarti undang-undang inovasi produksi yang gitu-gitulah. Jadi lebih ke kita ini kan negara yang ekonominya didorong sama konsumsi bro. Nah ketika negara didorong sama konsumsi ya kayak COVID ini nih ambruk sudah. Orang nggak ada mobilitas gitu kan, orang nggak ada belanja, terus 52%-an kalau nggak salah ekonomi kita minus terhadap PDB gitu loh. Penurunan ekonomi kita 5,32% negatif gitu loh. Nah ini karena fundamental ekonomi kita nggak kuat gitu loh. Nah saya dengan background teknik, background engineer, saya pengen semua barang-barang sumber daya alam itu diolah di sini gitu loh. Nah itu harus dibakukan, ya mungkin undang-undangnya ada, sudah diperbarui atau mungkin kita tulis, dibikin badannya gitu. Badan Inovasi Sumber Daya Alam gitu loh. Ya, jadi kita mencoba menggunakan kita punya produk itu dari negara kita. Problemnya kebanyakan orang-orang yang pengambil kebijakan ini suka ngimpor karena cuannya banyak gitu loh. Nah itu yang akan dilawan gitu loh. Jadi the idea sih, kalau saya sih punya ide Indonesia harus jadi negara industri. Nah itu ide saya nggak tahu apakah yang lain itu punya ide tuh ngomongnya Indonesia gitu loh. Kita kan nggak pernah sepakat, nggak pernah duduk bareng gitu. Kita ini pengen bawa Indonesia ke negara mana gitu. Apa, negara Pancasila? Ayo coba dielaborasi, nggak jelas gitu loh. Apa, negara apa lagi? Negara maritim. Coba elaborasi maritim apa? Benih lobster doang. Kan kayak gitu gitu loh. Jadi ada banyak PR gitu. Kalau saya sih concernnya di situ. Kita punya sumber daya alam banyak. Kita punya sumber daya manusia yang juga luar biasa. Pintar-pintar. Diaspora bisa pulang gitu loh. That's my ideas. Saya maju di pilkada gitu terus. Saya nggak berubah-berubah. Saya daerah industri, boy. Karena saya melihat dengan begitu kita produce, kita bisa memperkuat fundamental ekonomi kita. Kita itu mengalami gejala deindustrialisasi sejak tahun berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya sehingga kita kayak sekarang gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain ketika corona kan? Iya, benar. Coba kalau seandainya kita udah produksi banyak hal, misalnya. Jadi kan kita nggak perlu ngimpor gitu. Bukan berarti kita anti impor gitu, tapi jalur distribusinya jadi jauh lebih pendek sehingga cost-nya lebih murah, barang sampai ke warga itu lebih, ke rakyat itu lebih murah gitu loh. Gitu bro. Oke, Bang Faldo, itu menarik ya karena beberapa ngomongin sumber daya alam tadi, potensi sumber daya alam kita kok itu kan gede banget Bang ya. Gede banget mulai dari bahkan dari orang juga banyak. Iya, orang banyak, alam banyak, bahkan dari atas tanah sampai di bawah tanah tuh semuanya ada gitu di Indonesia. Dan yang terakhir tuh saya pernah dengar perdebatan soal undang-undang minerba, Bang, yang agak menarik saya gitu. Jadi katanya ketika sekarang ke tambang nikel kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya tuh di dalam tambang nikel itu ada zat-zat lain yang
sebenarnya itu berharga gitu loh, yang sedang banyak dicari sama negara-negara lain. Tetapi sayangnya Indonesia, saya nggak ngerti, nggak notice atau nggak ngerti memang sengaja pura-pura nggak tahu, seolah-olah kayak barang itu nggak ada dan yang dikenain pajak itu nikelnya doang. Sementara zat yang dicarinya itu nggak ketemu atau nggak dipajakin lah atau dibiarin aja gitu diambil. Itu menurut Bang Faldo gimana tuh Bang? Iya, bahkan kalau saya yakin sih ada banyak sekali orang-orang diaspora kita atau akademisi di kampus itu yang pintar-pintar untuk mengeksplor itu gitu loh. Ya kan, ya cerita tentang di Freeport ada uranium lah, cerita ini itu kan udah sering dengar tuh, ya kan. Ya akhirnya kan sekarang di kondisi kayak sekarang tambah nggak beroperasi gitu kan, habis itu paymentnya dari negara sulit, nah akhirnya negara nyari duit dari Zoom, negara nyari duit dari Netflix gitu Iya, loh. Ya benar-benar. akhirnya ya negara lagi kesulitan duit kan sekarang. Nah that's the problem when you're lying on consumption gitu loh. Ya nggak salah juga gitu, nggak salah gitu. Tapi ya pasti resikonya ya kerasa ketika pandemi gitu. Jadi poin saya adalah ada banyak sih. Belum lagi kalau kita ngomong manusia. Ya harusnya kita mah nggak boleh lah kalah-kalah jauh-jauh banget sama Cina, India, Amerika. Itu kan top 3 secara size manusia. Kita nomor 4 kok. Ya kan? Tapi kayaknya jomplang banget kita sama India, jomplang banget kita sama China, jomplang apalagi jangan sama Amerika, nggak usah diomongin gitu kan. Cina hari ini juga udah jauh kan di depan Amerika. Jadi this is about mindset sih. Negara ini mau dibawa kemana gitu loh. Nah di situ yang saya titipin kok platform itu di Prabowo Sandi dan saya ngomong itu terus saja. Iya. Nggak tahu tuh kayaknya yang ngikutin juga ada beberapa, bahkan Bang Sandi pun pada akhirnya ngikutin itu gitu. Ya maksudnya Bang Sandi yang eksekusi, saya di DPR untuk ngamanin undang-undangnya. Dulu kan pengen begitu. Iya. Pun juga di Sumatera Barat, the ideas nggak jauh-jauh dari situ. Maksudnya saya udah sampai di titik, saya pengen bawa Indonesia ini kemana gitu loh. Nah saya nggak tahu nih apakah kawan-kawan itu, bahkan mahasiswa gitu, cita-citanya mau ngubah Indonesia, udah tahu nggak punya cita-cita nggak Indonesia ini mau diapain? Oke Bang, berarti kalau kita ngomongin manusia nggak jauh-jauh dari pendidikan lah ya. Saya pernah waktu itu pada saat pertemuan kita pertama waktu itu di acara Forum Mahasiswa Jakbar itu kita sempat ngobrol dikit soal pendidikan Bang, soal kurikulum di Indonesia yang kayaknya tuh saya nggak ngerti sih ketika negara lain udah banyak berbenah di pendidikannya, tapi kayaknya kita yang dibenahin bukan sistemnya tapi namanya doang Bang, ganti-ganti nama doang di Indonesia ini. Ini juga pertanyaan sih dari teman saya. Kira-kira pendidikan kita ini harus dibawa kemana sih Bang, biar kita tuh bisa bersaing secara global gitu anak-anak muda di Indonesia? Ya kalau bagi saya sih pendidikan kita kayak pakai kain sarung gitu. Kalau ditarik ke atas kelihatan lututnya, tarik ke bawah kelihatan pusernya gitu loh. Jadi ini asosiasinya kayak antara aksesibilitas sama kualitas itu nggak pernah ketemu. Ya kadang-kadang accessible tapi nggak berkualitas, kadang-kadang berkualitas tapi nggak accessible. Sejak Indonesia merdeka kayak begitu. Ya udah ada sih banyak, Muhammadiyah udah mulai, ini itu juga udah mulai gitu. Tapi ya kalau saya sih bahkan dengan pandemi ini bagi saya ini bukan sistem pengajaran online ini. Ya gimana ceritanya? Saya ini kan orang tua nih, ya kan? Dan saya nemenin anak saya ke sekolah online gitu. Saya emang nggak ada kapasitas jadi guru, Muhammad, gitu loh. Dan nggak akan bisa saya ngajarin anak saya, nemenin gurunya ngomong di depan laptop, saya nggak dididik untuk itu. Guru itu kan sekolahnya lama, sertifikasinya banyak, dia begini, dan orang tua dipaksa begitu. Bagi saya ini bukan sistem pendidikan online ini cuma memindahkan ke beban ke orang tua gitu loh. Bukannya saya nggak mau ngurusin anak saya gitu, tapi ini nggak masuk akal bro gitu loh. Ya kan? Gimana ceritanya gitu kita orang tua yang nggak pernah sekolah pendidikan ini dipaksa ngedidik gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa gitu loh. Tapi kan ada standar-standar tertentu yang dimiliki oleh orang-orang yang memang sekolahnya menjadi seorang pendidik. Gitu. Nah jadi ya bagi saya sih yang paling jadi concern saya terkait pendidikan justru orang-orang yang nggak bisa sekolah sebenarnya. Sekolah kita kelamaan sih. Bagi saya sekolah itu nggak usah lama-lama lah.
Kalau bisa cuma jam 8 sampai jam 11. Nah, habis itu gedung sekolah dipakai untuk orang-orang miskin. Misalnya kan, Hmm. biar nggak ada yang putus sekolah lagi gitu loh. Hmm. Kebanyakan subjek yang kita pelajari itu kebanyakan menurut saya. Nah, makanya kalau teman-teman yang sekolah di international school ya paling 3 subjek kan yang diambil di akhir gitu. Kalau yang ngambil sekolah negeri, aduh, kayaknya Hmm. semuanya harus dipahami gitu loh. Iya. Walaupun kadang-kadang nggak dipakai gitu loh, bro. Hmm. Ya, jadinya ya maksud saya sih panjang sih kalau ngomongin pendidikan ini panjang sekali. Saya nggak tahu pendekatannya Mas Nadiem, Mas Menteri kayak apa gitu. Tapi ya saya lihat banyak konfliknya, dia kasihan juga. Oh, iya. Yaitu ribet juga kayaknya kalau khusus pendidikan tinggi ya. Tapi kalau pendidikan dasar gini sih kita punya budget 20%. Mostly juga untuk tenaga pengajar gitu. Kualitasnya juga berat sekali, bro. Jauh lah kualitas SDM kita. Masih banyak PR yang akan kita hadapi. Tapi overall tetap ada orang-orang yang selamat dari sistem pendidikan yang seringkali tidak jelas ini gitu. Hmm. Jadi tetap ada para survivor gitu loh ya, yang bisa tetap kompatibel dan bisa bersaing dengan standar internasional dan ya paling ya kita selamatkan mereka dulu lah. Tapi mereka sekarang nggak bisa pulang. Gimana mau nggak jadi dosen gajinya? Aduh, Muhammad lebih gede gajinya konten kreator kali. Bisa jadi. Nah gitu loh. Iya sih. Iya, jadi gitu. Kita punya problem yang nggak ya kayak lingkaran setan lah. Tapi overall, ya, saya tetap percaya lah. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita punya orang yang benar-benar serius menggarap pendidikan ini. Ya kalau sekarang kan akhirnya setiap orang tua nyelamatin diri masing-masing gitu. Hmm. Sekolah bagus untuk anaknya mahal gitu. Tapi kan nggak semua orang yang bisa masuk ke situ. Hmm. Ya, kayak anak saya umur 4 tahun udah bisa bahasa Inggris, udah bisa nulis, udah bisa baca 4 tahun gitu loh. Nah itu kan ya karena kedua orang tuanya aja kan gitu loh. Ya bayangin yang gak ada duit gitu loh. Nah that's the problem kan. Kita kan pengen semuanya bisa pakai begitu. Hmm. Jadi ya kayak kain sarung tadi. Hmm. Bang, saya pernah baca di satu artikel di internet gitu tentang salah satu permasalahan dari kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah guru yang direkrut menjadi ASN. Itu kira-kira menurut Bang Faldo berpengaruh nggak sih sebenarnya ketika guru direkrut menjadi ASN? Karena sepengalaman saya gitu ya, ketika saya bertanya sama orang-orang yang ingin menjadi PNS atau sudah menjadi PNS, visi mereka itu bukan mereka ingin mengajar atau ingin apa, tapi karena penghidupan di PNS itu sudah pasti gitu. Mereka dapat gaji yang oke, terus mereka dapat pensiun juga. Jadi mereka ngajar juga sekenanya aja gitu loh. Kira-kira menurut Bang Faldo itu berpengaruh nggak sih dari sistem yang ada sekarang? Ya saya pernah bahas ini juga nih di beberapa tulisan-tulisan saya. Saya sih entah kenapa ya. Kalau dosen sih saya oke non PNS sebenarnya. Dosen sih oke saya non PNS. Karena kadang-kadang ya saya melihat dosen-dosen itu akhirnya terjebak sama skema PNS gitu. Nah, kalau guru-guru sih, I have to find out ya, karena saya masih punya sering concern di pendidikan tinggi ya. Nah, dosen non PNS saya senang banget gitu, tapi ya tadi bilang, ya kita akan berhadapan dengan realita bahwa tidak sedikit orang Indonesia yang ingin jadi PNS, bro. Karena ada ketenangan batin di sana, tidur-tiduran tetap. Bukan berarti semua PNS jelek ya, sekali lagi. Banyak banget teman-teman saya PNS yang keren-keren. Tapi ini proses, harus ditegakkan aturannya semaksimal mungkin. Ya, dan mohon maaf gitu, kadang-kadang ya memang kita ngelihat guru-guru dan staf pengajar kita disibukin sama hal-hal administratif gitu loh. Dimana mereka harus ribet sama dokumen-dokumen yang sebenarnya kalau dilihat-lihat itu cuma jadi tumpukan kertas gitu loh. Ya tapi ini kerja panjang gitu, terkait UN juga kita bisa berdebat gitu kan. Terkait hadirnya platform Ruang Guru kita juga bisa berdebat gitu. Tapi intinya kita harus segera sering duduk, makanya saya lagi ngomong dialog sih bro. Dialog untuk dudukin kita pengen bawa pendidikan kita ini kemana gitu. Oh kita pengen niru Finlandia, ya belum tentu itu kompatibel. Atau bisa jadi itu kompatibel, tapi kan kita nggak pernah exercise gitu loh. Ya jadinya ya sudah gitu.
Oke Bang, berarti tadi saya saya cukup paham gitu berarti. Dan dengan pendidikan tinggi yang Bang Faldo ungkit, ini lagi ada berita yang lagi seru banget nih Bang, yang lagi viral mengenai alma mater Bang Faldo nih, yang kemarin membuat suatu keramaian lah di media sosial, di berita-berita, portal berita mengenai fakta integritas. Jadi banyak teman-teman Hmm. saya yang masuk di UI, mereka bercerita kalau mereka dapat fakta integritas yang dari poin 1 itu udah oke, tapi masuk poin 9, 10, 11 itu mulai agak gimana gitu Bang. Bang Faldo sebelumnya udah baca belum fakta integritas itu? Nggak sempat baca sih saya sebetulnya. Oke. Saya nggak sempat baca sih. Hmm. Gimana isinya? Jadi gini Bang nih, saya ada tulisannya sebentar nih, saya bacain ya. Yang paling menarik sih poin 9, 10, dan 11 Bang. Jadi di poin 9 itu adalah siap menjaga kesehatan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara pribadi jika di kemudian hari mengalami gangguan kesehatan fisik dan atau mental. Lalu yang ke-10 tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Yang ke-11 tidak melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi atau orientasi atau studi atau latihan atau pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan Universitas Indonesia. Menurut Bang Faldo gimana isinya itu? Ya, ya kalau saya sih kayaknya memang ada kecenderungan ke arah sana ya. Mungkin ada ketakutan terkait gerakan-gerakan radikalisme dan bla 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 sih. Kayaknya itu dasarnya nih, tebakan saya nih itu. Ada keinginan untuk berusaha memastikan bahwa mahasiswa ini nggak masuk angin gara-gara gerakan gara-gara isu-isu radikalisme, apalagi kan UI termasuk kampus yang diriset radikalismenya gede, katanya gitu, radikalisasi atau radikalisme adalah. Ya kalau saya sih jadi ini aja sih, bagian politik praktis aja saya komentarin kali ya. Okay. Sulit lah mahasiswa dihalangi berpolitik praktis. Ya akhirnya ya kayak sekarang gitu loh, kayak transaksi di bawah tangan semua gitu. Suka nggak suka setiap partai politik ya punya kader lah di kampus. Dan kader-kader itu kadang-kadang ya mereka sendiri yang datang ke parpol. Ya sulit juga kita berharap ada insan-insan akademik yang cerdas-cerdas ini bisa jadi pengurus partai politik gitu. Kalau seandainya di kampus nggak bisa di-exercise gitu. Ya mungkin yang paling penting mungkin batasan-batasannya kali ya, biar jadi titik temu nih gitu kan, karena kan UI juga udah otot tuh kayaknya kalau itu mau digolkan gitu ya. Maksudnya parameternya harus jelas sih, kalau saya sih begitu. Kalau anak-anak BEM ya menurut saya harus menolak, karena kalau anak-anak BEM nggak mau menolak ya bubarin aja BEM-nya. Tahu seharusnya sih menolak ya, nolak nggak sih mereka? Tahu saya nolak sih, Nolak dengar-dengarnya ini saya lihat ya nolak. Ya paling nanti kalau nolak ya kita kan harus cari titik tengahnya gitu loh. Soalnya kan ini ada sekitar 6.000 mahasiswa yang udah tanda tangan itu. BEM paling cuma 100 orang gitu bisa BEM-nya digeruduk sama mahasiswanya itu kalau nggak ketemu titik temunya gitu loh. Ya jadi sih paling penting sih bagi saya sih ya kita pernah punya bad story tentang NKKBKK. Kita pernah di mana waktu itu gerakan mahasiswa ya dikerdilkan gitu ya kan, dihabat gitu. Nah tapi di satu sisi saya menyadari bahwa memang ada kepentingan politik juga di balik fakta integritas itu. Nah ya gitu, cara berpikir orang politik selalu berpikir siapa nih yang main gitu loh, apa nih kepentingannya, kok begini nih jadinya gitu loh. Jadi ya kita perlu tahu agenda setting siapa yang punya rencana. Oh sekarang partai penguasa begini, dia melihat ada bibit-bibit gerakan radikalisme di kampus-kampus yang dalam tanda kutip akan menjadi kader-kader bangsa ke depan, ternyata mereka nggak bisa infiltrasi. Ya udah dibikin setara lagi nih aturan mainnya gitu loh.
Saya sih mikirnya simpel gitu aja. Tapi Nah, menurut Bang jadi Faldo, menurut saya sih, makanya saya bilang, tapi itu perlu nggak sih Bang? kadang-kadang agak naif juga kita bilang kalau seandainya mahasiswa itu anak muda tuh nggak melek politik. Nah, yang pas gini-gini kan susah Hmm. Hmm. nganalisisnya coba. Pakai analisis apa coba? Kalau saya nggak pakai kacamata politik, Iya. mungkin ada kacamata lain saya nggak tahu gitu loh. Nah itu faktanya ketika kawan-kawan ngerasa politik, apa sih politik? Ya pas gini-gini nih, pas Netflix disuruh nambah pajak, pas Hmm. Zoom disuruh nambah pajak, Hmm. besok make transaksi di Tokped atau Bukalapak dipajakin lagi. Nah itu gitu loh, maksudku ketika semakin kita jauh sama politik, ya semakin banyak sekali urusan Anda diserahkan kepada orang-orang yang bisa jadi tidak memikirkan Anda, gitu loh. Iya. Iya toh? Iya benar Ini benar. kan konsekuensi ketika nggak banyak aktivis masuk ke pusaran pengambil kebijakan di UI, ya kayak gini jadinya. Hmm. Tapi fakta Iya toh? integritas, Coba iya. aja kalau seandainya ada aktivis yang mau main di pimpinan UI, pimpinan Kemdikbud, atau pimpinan asosiasi kampus perguruan tinggi negeri, ya bisa di-challenge gitu loh. Tapi itu penting nggak sih Bang? Maksudnya itu perlu nggak sih sebenarnya fakta integritas itu menurut Bang Faldo? Melihat poin-poin yang tadi saya bacain. Saya perlu lihat secara utuh sih, bro. Hmm. Nanti saya lihat. Kalau saya sih terserah aja lah. Yang paling penting implementasinya lah. Hmm. Itu nggak gampang loh ngeceknya itu Hmm. loh. Kampus nambah-nambah kerjaan aja kalau saya bilang mah itu. Lo bayangin aja Muhammad, gimana cara dia ngecek mahasiswa yang 40.000 itu? Dia ada instrumen nggak gitu kan? Apa? Satpam, ya kan? Apa? Kan Kalau di pemerintah ada Satpol PP yang ngawasin Perda gitu loh, ya kan? Yang biar ngawasin kelihatan peraturan. kerja, Ini Bang. apa instrumennya coba? Maksud saya tuh gini loh, kurang kerjaan gitu. Maksudnya, how can you measure, ya kan? Itu kan ketika it happen, ya udah lo di blacklist, dipecat gitu. Loh, kan di situ bisa negotiate, di Hmm. sana bisa advokasi, Hmm. gitu loh. Jadi useless gitu loh. Maksud saya itulah apa ya? Cara-cara berpikir yang menurut saya tuh yang ya wasting time, wasting energy. Karena kronologis ceritanya Dan sih cukup unik, Bang. Yang dari yang saya dengar. kenapa? Jadi mereka ini kebanyakan dikasihnya itu mepet sama deadline-nya. Jadi mereka nggak sempet baca, yang penting tanda tangan di atas materai terus dikumpulin. Akhirnya ketika teman-teman Apa saya tanya pun, ya lu apalagi begitu kecurigaan kita makin besar kan, berarti ya, ada sesuatu di balik ini gitu loh. Nah maksud saya sih gitu loh. Eh, apa ya? ditambah Saya lagi sih nggak setelah itu ditarik, Bang. Setelah itu tidak diakui sama apa UI sebagai dokumen resmi. tuh kan nambah-nambah kerjaan lagi, nyetaknya berapa duit gitu. Nah, iya itu. Matre yang ada 6.000 matre, 10.000 kali 6.000 ya bisa duit sekitar berapa juta tuh Hmm, mahasiswa puluhan juta juga kan wasting money di corona kayak sekarang gitu loh. iya. I mean like come on gitu. Kita coba berpikir ada tactical, strategic gitu loh. Maksudnya ini di level pimpinan UI, di level pimpinan kampus gitu. Makanya bro, saya itu selalu bilang dialog dulu. Hmm. Oh, negara ini hadirnya karena dialog. Emang Pancasila Bung Karno yang ngomong sendiri. Bung Karno ada pengennya beda kok Pancasila Hmm. modelnya. Tapi ada dialog, ini konsensus. Bangsa ini bisa jadi karena ada dialog. Tapi kalau nggak bisa dialog ya kayak gitu. Sia-sia kan. Waktu habis, cetakan habis. Ya kan, di kondisi kayak sekarang ketika orang harus menghemat uang, orang harus begini, begitu, nambah pressure lagi. Jangan-jangan makin kesel sama kampus gara-gara digituin gitu. Nah, mungkin karena anak muda kita tidak terbiasa berpolitik kali ya, Bang. Karena mereka juga dari dulu, saya sih sampai saya sekarang kuliah pun nggak merasa pernah dididik soal politik secara real gitu ya. Kebanyakan cuma teori-teori aja gitu. Menurut Bang Faldo, pendidikan politik yang real itu sebenarnya, atau pendidikan politik secara menyeluruh lah, itu tanggung jawab siapa, Bang? Sebenarnya pemerintah atau Parpol. parpol? Terus parpol Parpol. cara mendidik politik itu gimana, Bang?
Ya itu yang sedang kita lihat sekarang mendidik politik. Ayo pengusaha masuk sini. Nah, iya itu Ayo, Bang. oh ada duit. Ayo maju-maju di sana. Iya. Ya gimana gitu bro. Ya karena kita nggak mau fair. Coba aja kalau kita fair, bilang, saya sih ngelihatnya problemnya itu di financing untuk politik ini. Itu kali akarnya menurut saya. Hmm. Cost-nya kemahalan, akhirnya segala cara dihalalkan gitu. Iya. Coba aja misalnya ada financial fair play gitu. Hmm. Nah, untuk jadi gubernur maksimum duitnya 2M. Hmm. Banyak Atau yang nggak jadi lolos lagi. caleg DPR RI maksimum duitnya 2M gitu. Oh, kalau lebih dari 2 miliar diskualifikasi. Wah, seru banget. Kayak AC Milan nggak bisa main di Liga Eropa gitu. Gara-gara kebanyakan duitnya. Yang dipakai untuk belanja pemain. Gitu loh. Iya. Kita kan nggak pernah mau sepakat untuk itu gitu. Karena banyak sekali orang yang jadi dengan cara-cara yang nggak jelas gitu. Hmm. Nah, akhirnya ya polisinya jadi nggak jelas. Kayak nanti banyak yang nggak lolos deh Bang kalau kayak gitu Bang, pencalonan Bang. Ya yang lolos berarti orang-orang yang kuat, turun ke bawah, turun ke lapangan, punya pikiran gitu kan. Ya jadi nggak ada, sekarang kan kalau aktivis balihonya kecil-kecil gitu. Kalau orang kaya balihonya segede gajah gitu loh. Nah, itu kan udah diperbaiki tuh oleh Komisi 2 waktu itu Pak Hmm. Ahok yang ngusulin. Saya tuh pengen ngusulin financial fair play aja. Hmm. Biar kita sama-sama fair aja, kalau pengen jadi anggota DPRD tingkat 2, 500 juta maksimal. Hmm. Lebih dari 500 juta diskualifikasi. Pingsan tuh orang untuk dia ngadepin kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, gimana caranya biar itu gol? Makin banyaklah orang-orang yang punya pikiran yang sama masuk untuk bikin undang-undangnya. Selama nggak banyak ya susah. Oh, saya sendirian di DPR ngubah itu. Oh, saya aja tergabung di fraksi, belum tentu fraksi saya sepakat. Hmm. Orang gila apa sih Paldo gitu kan? Bisa aja gituin kan? Ya, oke, cukup menarik ya diskusinya. Dan oke Bang, balik lagi ke Nah, makanya sebenarnya di sini bagi saya dikit lagi, Bro. Di ya. sinilah pentingnya peran dari seorang kepala tinggi negara, pejabat tinggi negara gitu. Perannya presiden, perannya pemerintah. Ya, disitulah saya berharap untuk ngelamatin demokrasi kita ini loh. Saya sih nggak tahu, saya ngelihat makin lama demokrasi kita ini semakin tersumbat gitu. Elitnya ngomong apa, rakyatnya ngomong apa. Jadinya begini, Bro. Ya itu kan ketika elitnya kampus ngomongnya apa gitu, mahasiswanya maunya apa, BEM-nya maunya apa, mampet. Ya Hmm. nggak ada dialog ya sudah gitu. Akhirnya Hmm. demo gitu. Saya kan juga termasuk orang yang demonstran ya. Hmm. Saya bilang kalau demo itu setelah 5 kali dialog nggak ketemu ya baru kita demo gitu. Hmm. Capek loh bro demo itu, Hmm. capek loh ribut tuh. Cost-nya besar, waktunya besar, yang dikorbankan besar gitu. Oke, berarti tapi kalau Bang, kalau menurut Bang Faldo ya, dengan melihat fenomena yang beberapa kali terjadi lah ya, kayak ada webinar di UI, direcokin sama kampus, terus ada rektor yang sempat dipanggil karena demonstrasi segala macam. Menurut Bang Faldo, apakah ada tendensi menuju pembungkaman aktivisme mahasiswa, Bang? Hmm, kalau pembungkaman sih mungkin belum sampai sih. Hmm. Pembungkaman sih belum sampai. Toh masih bisa kita dialog, masih bisa ngomel-ngomel di Twitter ya. Hmm. Tapi tertutupnya ruang dialog mungkin udah mulai kelihatan. Ya, jadi ya makanya kita tuh kayaknya harus kembali sama spirit yang dimiliki sama Bung Bung dulu gitu loh. Oh bangsa ini tuh nggak akan jadi kalau dia nggak dialog gitu loh. Ya kalau seandainya orang Minang pengen sendiri gimana coba? Orang Jawa mau sendiri gimana coba? Jong Makassar mau sendiri gimana coba? Orang Papua mau sendiri gimana coba? Ya, tapi kan ini tentang ngalah gitu loh. Jadi bangsa ini ya dialog itu tentang ya bahkan kadang-kadang saya berpikir begini bro, hidup ini tentang ngalah Muhammad. Maksudnya kita bilang kolaborasi kerjasama menyatukan kekuatan enggak sih menurut saya. Tapi ngalah sama kepentingan yang lebih besar. Jadi kita punya kepentingan di kotak sepatu tertentu gitu. Baru ketemu tuh barang. Ya, jadi ya pada akhirnya kalau sama-sama nggak mau ngalah ya itu clash, fail gitu kan. Satu ngerasa dibungkam, satu ngerasa terancam gitu-gitu loh.
Dialog coba ngobrol. Kecuali nggak sanggup untuk dialog, maunya ya otoriter lah sudah itu, nggak demokrasi dah. Iya kan? Nah, Bang, cara menghidupkan budaya berdialog, berkomunikasi, berdiskusi lah di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena kan semakin hari kita melihat kayaknya makin banyak lah orang-orang yang anak muda khususnya yang berusaha atau sedang mencoba untuk speak up terhadap isu-isu tertentu gitu, Bang. Tapi kayaknya memang jumlahnya masih agak kurang. Nah, menurut Bang Faldo sendiri, gimana sih cara menghidupkan sifat suka berdiskusi, berdialog dalam budaya demokrasi untuk anak muda kita tuh kira-kira kayak gimana sih Bang menurut Bang Faldo? Banyak sih caranya, metodenya banyak. Tapi satu intinya menurut saya, jangan fanatik. Cintai secukupnya, benci secukupnya. Jadi kita berhasil selamat dari virus pokoknya. Ya, jadi ya menurut saya sih ya jangan fanatik sih intinya bro. Jadi kita datang di kondisi, kalau fanatik itu kan udah nggak bisa menerima apa yang orang pikir. Bagi kita orang salah semua gitu. Ya lu sih pokoknya begini, pokoknya nggak boleh di partai itu. Ya sudah lah, susah kita dialog bro. Gimana cerita gitu loh. Ya kita mau susun argumentasi kayak apa juga kalau di ujungnya pakai pokoknya ya sudah lah, mending kita balik kanan aja minum kopi susu gitu loh. Nggak akan ketemu bro gitu loh. Nah jadinya sih poin saya gitu. Benci secukupnya, cintai secukupnya. Makanya kalau untuk teman-teman juga untuk yang ke saya ya kalau suka jangan berlebihan juga. Kalau benci ya nggak apa-apa juga. Tapi sayang aja kalau berlebihan gitu. Kasian, ntar kalau saya yang nyelamatin pusing, stres, sakit kepala kan. Ya gitu. Jadi kalau saya sih udah ya itu juga ajaran dari agama ya. Rasul juga ngomong gitu. Jadi poin saya sih gitu sih Muhammad. Fanatisme itu musuh utama kita lah. Kalau untuk mencapai konsensus itu kalau udah fanatik, pokoknya Faldo tuh nggak bisa karena dia didukung sama partai kafir. Waduh, susah kita bro. Susah kan? Iya. Ya selalu begitu kan kita ngeliat media sosial begini begitu, susah banget nih gitu ya. Ya walaupun saya sih nggak saya pedulin amat gitu ya. Sudahlah dia maunya begitu, kasihan juga ya gitu. Paling saya kayak cuman bersimpati lah atas orang-orang mengeluarkan tenaga banyak untuk fanatik gitu. Mending tenaganya disuruh jadi relawan COVID kali. Ya, lebih berguna sih daripada marah-marah doang. Oke, Bang Faldo, karena tadi Bang Faldo menyinggung soal partai, saya jadi tertarik untuk mendiskusikan tentang perpindahan Bang Faldo nih dari partai yang lama ke partai yang baru. Karena buat saya ini secara kasat mata aja ya, ini dua partai ini benar-benar saya nggak bisa dibilang bertolak belakang lah. Yang satu agamanya kuat banget bahasanya. Oh iya benar. Oh berarti masih ini ya, masih ada rasa cinta sama yang lama Bang, apa gimana? Cinta kan nggak boleh dihilangkan dan dikuburkan. Oh, iya. Justru kalau kita ninggalin untuk dia jadi lebih baik itu tanda cinta kan. Terus kenapa? Pertanyaannya ada dua deh yang nggak apa-apa. Yang pertama adalah kenapa Bang Faldo meninggalkan partai yang warnanya ada di atas jaket itu, lalu berlabuhnya itu karena kan yang saya tahu setelah Bang Faldo memutuskan untuk meninggalkan partai yang lama, banyaklah tawaran partai dari yang lain tuh banyak. Nah terus kenapa Bang Faldo lebih memilih untuk masuk ke partai yang baru ini Bang? Ya kenapa enggak? Iya. Maksudnya kan enggak, ini kan dua partai yang ideologinya bisa dibilang agak berbeda gitu Bang. Bahkan mungkin orang-orang bilang sangat berbeda gitu. Ya kalau bagi saya sih saya udah jelasin sih sebenarnya di banyak kesempatan bro. Banyak sekali kesempatan. Saya jelasin dan bagi saya sih partai itu adalah gini deh. Partai itu dibilang kendaraan enggak juga gitu. Tapi saya memilih untuk mencoba cara paling ekstrim untuk semua pilihan-pilihan saya gitu. Ya kalau saya pengen jadi pejabat aja Muhammad, saya mungkin di sini nih.
Ya minimal kalau cuma pengen punya rumah dinas, ajudan, mobil dinas gitu. Apalagi ke Sumbar, Hmm. ya kan? Tapi kan tujuan saya berpolitik bukan itu, bro. Hmm. Kalau saya berhasil pakai jalan yang paling sulit, ya saya yakin teman-teman akan berhasil dengan cara yang mungkin tidak jauh lebih sulit. Walaupun saya belum berhasil nih. Ya nggak apa-apa lah, saya masih 30 tahun, bro. Iya, iya. Ya kan? Hmm. I still 30 gitu. Umur saya baru cukup nyagup, bayangin aja. Hmm. Bayangin orang-orang di sana tuh usianya berapa, bro? Ampun. Jadi, dan itu yang bedain anak muda kali ya, bro. Hmm. Sama yang, mohon maaf ya, tidak muda lagi jiwanya gitu. Pilihan-pilihan ekstrim. Jadi nggak usah takut. Hmm. Nggak usah takut. Jadi ya, saya sih gitu aja. Um, Seru sih. Banyak pelajaran yang saya ambil. Dalam artian ya, saya berhasil lari dari jebakan popularitas. Nah, itu yang paling happy saya. Hmm. Gimana Jadi tuh jebakannya, Bang? jebakan popularitas tuh kayak semacam apa ya? Capek, bro. Hmm. Capek banget gitu loh. Capek berusaha tidak menjadi diri sendiri itu capek banget, bro. Hmm. Ya. Jadi I'm so happy saya bisa keluar dari jebakan tersebut sehingga saya bisa grow terus gitu. Saya belajar, saya exercise. Jadi ketua partai di daerah itu ternyata menyenangkan gitu. Banyak ilmu yang saya pelajari di lapangan yang selama ini mungkin saya kebanyakan di pusat yang mencoba capture sesuatu secara makro gitu loh. Hmm. Tapi jadi ketua partai di daerah ya seru aja gitu. Berarti bisa Dan kita I'm bilang, still 30 years. oke. Itu yang orang-orang sadar ya, Bang, kalau Bang Faldo tuh belum masuk boomers itu. Berarti kalau Bang Faldo mau pindah-pindah partai itu masih oke okay ya, masih ingin belajar lah ya bahasanya. Ya memilih jalan paling ekstrim aja sih. Kalau Hmm. ada jalan yang lebih ekstrim lagi, saya cobain aja. Lo bayangin aja, bro, pakai merah ke Sumbar. Kurang ekstrim, tapi ternyata ada angkanya loh. Hmm. Lumayan kok surveinya gitu. Jadi kalau seandainya bilang Sumbar itu sangat hijau, enggak juga gitu loh. Wong terbukti kita masih baik-baik aja, kok nggak pernah saya diusir-usir kalau kampanye. Jadi imam sholat juga, Hmm. ngajar ngaji juga gitu loh. Hmm. Kan nggak ada yang berubah dari diri saya. Paling yang berubah ya itu orang-orang yang mendukung saya aja yang berubah. Saya aja mah gini-gini aja, bro. Hmm. Tapi pendukung harus diuji, Muhammad. Hmm. Harus diuji. Jangan sampai kita nggak menguji orang yang mendukung kita. Ini orang beneran support kita karena kita punya prinsip atau karena kita sama-sama dia support kita. Terus pas kita beda, kita dihajar. Nah itu, Hmm. jebakan-jebakan itu yang harus dihindari gitu loh. Jadi, makanya saya juga jujur nggak suka punya fans juga. Capek, bro, ngikutin kemauan fans. Ya, Ya, ya. mending jadi diri sendiri aja. Nggak ada yang bisa mengontrol. Hmm. Dan itu yang paling mahal di politik, bro. Kebebasan. Mungkin bukan di politik aja ya. Ya, di Dalam semua hidup. bidang sih. Karena Ya, kemarin kebebasan untuk menentukan kita punya apa, mau kemana. Itu yang paling mahal menurut saya. Dan saya karena sangat bahagia saya punya kebebasan itu setidaknya sampai hari ini. Oke, Bang Faldo, karena kita ini juga udah agak larut, saya kira Bang Faldo dengan kesibukannya di sana, Bang Faldo, saya kira masih beristirahat. Ini pertanyaan terakhir aja buat Bang Siap. Faldo. Kira-kira nih Bang, andai kita nggak tahu lah, mungkin dalam waktu dekat atau nanti di periode pemerintahan pusat selanjutnya, andai kan misalkan Bang Faldo Maldini itu punya satu privilege di mana Bang Faldo bisa menjadi menteri, dan Bang Faldo boleh pilih kementerian mana yang mau Bang Faldo bawahin? Kira-kira Bang Faldo mau jadi menteri apa, Bang? Hmm? Kenapa, bro? Kalau misalkan Bang Faldo ditawarin jadi menteri, lalu Bang Faldo punya privilege untuk memilih kementerian mana yang mau Bang Faldo bawahi. Kira-kira yang mana Bang akan Bang Faldo pilih? Belum kepikiran saya. Mas Emang mungkin karena nama belakang Bang Faldo Maldini mungkin mau coba jadi Menpora atau mungkin mau jadi Kementerian Perindustrian, tergantung sama ini Bang Faldo. Enggak sih. Tergantung saya cocok sama presidennya atau enggak itu. Karena kan saya akan jadi pembantu presiden. Orang yang saya bantu juga mesti saya ukur juga layak nggak saya bantu.
Oke. Kira-kira oke, berarti kalau gitu saya tambah lagi satu lagi pertanyaan nih. Biar adil sebutin 3 deh. Kira-kira 3 sosok orang yang kira-kira akan Bang Faldo mau bantu gitu melihat dari sisi orangnya sekarang tuh siapa aja sih Bang? Ada nggak? Kenapa, bro? Misalkan kan tadi Bang Faldo mengukur juga siapa kira-kira presidennya gitu. Kira-kira kalau ada 3 nama nih, misalkan yang Bang Faldo pikir, kalau misalkan yang ini ya, yang jadi presiden, baru nih gue mau bantuin atau kayaknya gue bakalan cocok sama mereka. Itu kira-kira siapa Bang? Belum kepikiran sih saya kalau ngeliat yang sekarang sama-sama aja, bro. Saya lihat Hmm. Hmm. belum ada yang spesial sih. Atau Bang Faldo aja Jadi yang mau jadi it's presiden too Bang? far. Oh, saya harus judicial review dulu undang-undangnya karena batas usia minimal 40. Iya benar juga sih. Itu terlalu tua nggak sih Bang buat Bang Faldo? 40 tahun itu, karena kayaknya ada di banyak beberapa kepala pemerintahan yang di bawah 40 tahun. Mungkin 30-an ada mungkin. Ya makanya saya bilang tadi keberpihakan sama anak mudanya masih jauh. Hmm. Ditambah lagi Bayangin pressure. aja Muhammad masih banyak yang belum dapat jatah, bro. Iya Terus sih. kita mau gerabak gerubuk. Hmm. Banyak yang memukulin kita nih. Iya, benar. Udah hampir setahun aja bagi-bagi masih berjalan ya, Bang? Iya, saya aja untuk judicial review usia 30 tahun aja. Corona yang bikin saya bisa maju, coba bayangin. Hmm. Diundur pilkadanya kan. Iya, benar. Oke, Bang Faldo, saya kira itu aja. Ini adalah percakapan yang sangat amat menyenangkan. And I'm looking forward Thank you, to bro. Thank you. see you again lah in the future. Saya masih pengen banyak banget sebenarnya pengen sama Bang Faldo karena Bang Faldo ini dari banyak politisi muda salah satu yang menurut beberapa anak muda juga reachable karena di sosmed juga aktif dan tidak sungkan untuk membalas komentar yang ada di IG. Jadi saya benar-benar menantikan lah suatu saat nanti mungkin Bang Faldo bisa kalau udah nggak sibuk dan kalau COVID udah selesai ke Jakarta lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda di Jakarta. Jadi thank you buat Bang Faldo. Enggak lah. Kamu bakal jauh lebih baik lah, Muhammad. Saya nggak pernah Iya. mau ngelawan generasi di bawah saya, karena kawan-kawan lebih pintar. Ya. Saya nggak apa-apa lah. Maksudnya belajar dari siapa aja lah. Siapa tahu Bang Faldo nanti kalau jadi nyari-nyari staff kan nggak usah jauh-jauh Bang. Atau nyari Jangan waktu jadi mungkin. staff dong. Atau nyari waktu. Jangan jadi staff dong. Ya, jadi orang yang akan berhasil. Bisa jadi, nggak tahu ya Muhammad. Kalau saya sih berpikir mungkin berhasilnya nggak di saya gitu loh. Hmm. Tapi harus ada yang mendobrak ini gitu. Mungkin berhasil di anak-anak atau di cucu-cucu atau di kamu nanti nggak tahu saya. Tapi harus ada yang berani bilang, lu harus bikin perhitungan sama gua gitu loh. Okay. Gitu loh. Yeah. Ya kalau sayanya gagal ya emang tujuan saya mau berhasil di situ. Saya juga nggak mau jadi gubernur atau bupati doang gitu loh. Maksudnya, aduh bro, mending jadi pengusaha. Enak. Iya benar. Oke, thank you so much Bang Faldo. Terima kasih atas diskusinya. Sama-sama. Dan Thank you. semoga sehat dan sukses terus di kedepannya. Amin. Terima kasih banyak Bang Faldo. Amin. Dan untuk Sip, bro. Metov, kita akan mengakhiri sesi diskusi bersama Bang Faldo. Untuk selanjutnya nanti kita akan ngobrol sama siapa aja. Tunggu aja. See you guys. Dadah. Makasih Bang Faldo. Assalamualaikum. Yo, sama-sama bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.